Jadi hari ini memang karena podcastnya itu Pak Partahi dan Prof Cita yang mengundang kami, ya saya dan Sunan untuk sebenarnya lebih kepada semacam forum debat ya, di mana Sunan diposisikan sebagai pembela dari dokter saya lupa namanya itu. Dokter Oki. Nah, saya sebagai pengacara dari SS. Memang dalam pembicaraan itu juga lebih banyak berbicara mengenai misalnya kewenangan BPOM POM. Kenapa ada pihak lain yang bisa melakukan review padahal secara aturan kan tidak punya kapasitas. Sehingga kita berdiskusi tentang hal itu. Tapi ada satu pertanyaan dari Pak Partahi, apakah kasus itu bisa diselesaikan? Saya bilang bisa sepanjang misalnya ada korban dari SS yang menyatakan bahwa dia sebagai korban karena menggunakan produk SS. Saya bilang kalau memang bisa orangnya ditunjukkan dan bisa membuktikan bahwa dia pengguna produk itu, tentu kita bisa lakukan mediasi. Karena kalau dia tidak bisa menjelaskan bahwa itu produk SS kan susah juga. Karena misalnya ada yang selalu mengklaim bahwa mereview karena suatu produk memiliki kandungan yang berbahaya, tapi kan tidak bisa menjelaskan ini produk pengusaha skincare yang mana. Sehingga semua ini kan masih dalam gambaran umum. Tapi inti podcast tadi adalah bagaimana ke depannya kasus-kasus pengusaha skincare atau pabrikan skincare dan peran BPOM ke depan. Jadi semua itu dalam rangka bagaimana mengurangi atau syukur-syukur bisa menghilangkan kegaduhan ini. Karena masyarakat pasti bingung produk mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang dianggap paling ampuh. Sehingga oleh karena itu diskusi atau podcast tadi lebih berbicara mengenai kasus misalnya Doktif yang melaporkan SS. Itu juga kita singgung juga, misalnya sudah sejauh mana. Tahapan sekarang kan juga masih tahap klarifikasi. Atau juga ada pertanyaan dari produser Pak Partahi bertanya, kalau Nikita sekarang ini kan ditahan 40 hari untuk kasus pemerasan. Apakah hanya cukup satu kasus? Saya menjelaskan bahwa tidak bisa. Karena laporan pihak lain kan perkaranya lain, pasalnya lain, kejadiannya juga lain, korbannya juga lain. Jadi bisa saja Nikita itu menjalani beberapa proses pidana. Dan apakah sekarang misalnya Nikita sudah diperpanjang 40 hari, apakah bisa bebas? Kalau sudah ditahan 20 plus 40 hari, kalau seandainya berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan, maka menurut pasal 29 KUHP, Nikita dapat diperpanjang 30 hari kembali atas dasar pasal 29 ayat 1B KUHP, di mana karena ancaman pidananya di atas 9 tahun, maka bisa diperpanjang 30 hari lagi. Apakah setelah 90 hari bisa diperpanjang lagi? Bisa. Karena masa penahanan seorang tersangka di kepolisian paling lama 120 hari. Dan kalau 120 hari berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka tersangka harus dibebaskan. Perkaranya namanya bebas demi hukum untuk masa penahanannya. Sementara perkaranya sendiri bisa saja dicukupkan buktinya untuk maju ke persidangan. Jadi kalau Nikita sekarang setelah 40 hari apakah bisa dibebaskan? Ditangguhkan bisa saja, tapi kemungkinan diperpanjang 30 hari bisa juga karena ancaman pidananya lebih dari 9 tahun. Maka penyidik pasti menggunakan pasal 29 ayat 1B KUHP yang mengatakan penyidik dapat memperpanjang masa penahanan 30 hari selama 30 hari kalau ancaman pidana kepada seseorang tersangka di atas 9 tahun. Jadi bisa saja. Jadi setelah 60 hari ini kita bebas. Kalau penyidik menggunakan kewenangan sesuai undang-undang bisa diperpanjang 30 hari lagi.
Oke Bang, ini kan tadi Bang Sunan juga menegaskan bahwa sebenarnya proses yang laporan adoptif ke SS itu kan berjalan ya Bang Ya. Dan dia bilang maksudnya memang harus diproses secara hukum gitu. Itu gimana tuh Bang? Kalau dari Bang, apakah meyakini bahwa SS tuh bisa dijebloskan ke penjara gitu? Oh enggak, laporan adoptif itu kan mengenai kejadian yang di rumah makan di Pulau Gadung. Sekarang ini saya mau kasih tahu teman-teman, masih dalam tahap klarifikasi. Jadi suatu laporan tindak pidana di kepolisian itu ada minimal 3 tahap. Pertama namanya klarifikasi. Klarifikasi itu adalah pihak yang melaporkan dan dilaporkan memberi keterangan. Namanya BA wawancara atau BA klarifikasi. Setelah klarifikasi, lalu masuk ke tahap namanya penyelidikan. Penyelidikan itu maksudnya apa? Untuk menggali keterangan atau memeriksa saksi-saksi untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana. Setelah ditemukan adanya tindak pidana dalam tahap penyelidikan, maka masuk ke tahap namanya penyidikan, naik sidik. Naik sidik tujuannya apa? Untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana. Maka di tingkat penyidikan itu akan ditetapkan ada tidaknya tersangka. Jadi tahapannya klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa apakah kasusnya jalan, masih terlalu jauh untuk kita memberi pendapat karena tahapannya untuk tahap penyelidikannya masih berjalan. Pemeriksaan klarifikasi, penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah ada tindak pidana, baru naik namanya penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi untuk sampai ke tersangkanya itu masih harus melewati tahap penyelidikan. Jadi sekarang masih klarifikasi. Klarifikasi itu memeriksa pelapor, memeriksa terlapor, menunjukkan bukti-bukti, baru di situ penyidik berkesimpulan ada peristiwa pidana, ada tindak pidana. Setelah penyidik melihat ada peristiwa pidana, maka namanya naik sidik untuk menetapkan ada tidaknya tersangka. Begitu. Berarti Jadi untuk SSS sendiri belum ada klarifikasi atau udah pernah? SS terakhir klarifikasi itu tanggal 20 Maret kemarin. Dia diklarifikasi. Setelah klarifikasi baru penyidik berkesimpulan ada tidaknya tindak pidana. Jadi kalau misalnya pengacara adoptif Saudara Sunan mengatakan akan jalan, saya kira tidak boleh mendahului penyidik karena penyidik masih bekerja. Masih 2 tahap lagi, penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan ada tersangkanya, baru tahap yang namanya P21, lengkap atau tidak. Jadi masih panjang gitu loh. Atau contoh kita bilang kasus Nikita, sekarang dia di tahap penyidikan, dia sebagai tersangka. Setelah 40 hari selesai, jadi 20 hari pertama tambah 40 hari jadi 60 hari. Kalau kejaksaan menyatakan lengkap, berkas diterima. Tapi kalau tidak lengkap, kejaksaan masih memberi wewenang kepada penyidik untuk memperpanjang 30 hari lagi. Jadi 90 hari. Setelah 90 hari masih bisa diperpanjang, masih tambah 30 hari lagi. Jadi jangan berpikir bahwa setelah 60 hari dia pulang, polisi masih punya wewenang memperpanjang 30 hari. Setelah menjadi 90 hari masih bisa diperpanjang lagi 30 hari sehingga totalnya 120 hari. Mengapa itu boleh? Karena undang-undangnya membolehkan. Pasal 29 ayat 1B KUHP. Itu intinya. Bang, tadi juga Bang Sunan menjelaskan bahwa SS ini bersedia menerima ganti rugi atau melayani pengguna skincare-nya jika terkena masalah dalam Oh iya, jadi memang ada pertanyaan, apakah kasus ini bisa diselesaikan? Saya bilang setiap kasus bisa RJ. Tetapi RJ yang bagaimana? Misalnya begini, ada orang memakai produk SS, lalu menimbulkan dampak, bopeng-bopeng kah, benjol kah, bengkak kah apa. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa dia membeli produk SS, belinya kapan, tentu bisa dimediasikan. Tapi kalau dia hanya mengatakan saya korban, nah korban dia pakai produk siapa? Jadi intinya kalau ada orang klaim bahwa dia korban, tentu harus bisa membuktikan dia pengguna produk apa, kapan membeli. Tentu ada catatan-catatan selama dia menggunakan itu. Tapi kalau dia baru pakai orang lain punya lalu jadi bermasalah, kan tidak bisa juga. Jadi harus jelas kalau dia korban,
dia membelinya kapan, dia menggunakan kapan, bukti pembeliannya dan bukti pemakaiannya. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, hanya ingin menuntut, ya tentu ya kami keberatan. Bang, mungkin terakhir, apa akan ada pemeriksaan lagi untuk SS di Polda maupun di Polres, Bang, dari laporannya maupun dia yang dilaporkan? Terakhir kemarin pemeriksaan yang tanggal 20 itu tidak ada penjelasan. Jadi selanjutnya kan kita serahkan di penyidik ya. Kalau untuk laporannya SS sendiri, apa ada pemanggilan lagi terkait saksi-saksi? Belum, karena saksi sudah lengkap, sudah diperiksa ya. Jadi saksi ketika SS sebagai pelapor juga sudah di BAP, dan dia sebagai terlapor juga sudah di BAP semua. Jadi sekarang bolanya ada di penyidik untuk melanjutkan seperti apa, penyidikan kah atau masih penyelidikan kah, penyidikan terserah ya. Tentu berdasarkan bukti-bukti, yaitu keterangan wawancara BAP yang sudah disampaikan di pemeriksaan. Oke.